buku ini kita akan belajar tentang saya akan menjelaskan tentang karakteristik sosial ekonomi lokal masyarakat Sumba. Yang pertama itu orang Sumba memiliki nilai-nilai mereka sendiri dan bentuk ekonomi mereka sendiri dengan mana mereka mempertahankan nilai-nilai mereka. Bila ditelaah dari segi nilai-nilai tersebut, tingkah laku mereka masuk akal. Ini menurut dari Onfli 1980-204. Kemudian ada karakter lokal orang Sumba. Onfli ada antropologi yang telah mempelajari kebudayaan dan kehidupan masyarakat Sumba selama lebih dari 30 tahun, berargumentasi bahwa ekonomi orang Sumba hanya dapat dipahami apabila dipelajari dalam konteks budaya asli. Menurut Onfli 1980 tahun sampai 1973 itu keunikan budaya dan ekonomi tersebut dapat menjurus pada subjektivitas. Artinya, seseorang cenderung dengan mudah memberi penekanan pada aspek-aspek tradisional dan normatif dari perilaku ekonomis. Di sini kita lihat bersama ada keberagaman Sumba. Yang pertama itu ada wisata alamnya, banyak sekali dikunjungi oleh wisatawan. Kedua itu ada ciri khas dari orang Sumba itu pakaian adat, dimana di setiap pameran itu diadakan pameran kain Sumba seperti kain kombu, kain pahikung, kain kaure. Kemudian ada konteks dalam lokal adat Sumba itu dalam antropologi hukum, gejala ini diistilahkan sebagai forum shopping apabila terdapat keadaan tumpang tindih antara bidang yurisdiksi berbagai institusi peranata, maka pihak-pihak yang bertikai dapat memilih di antara institusi atau peranata yang dimaksud, mendasarkan pilihannya pada apa yang diharapkannya menjadi hasil akhir dari perselisihan tersebut, di mana biarpun harapan mereka kabur dan kurang mendasar. Itu menurut K. von Benda Beckman 1984. Kemudian ada hierarki sosial masyarakat Lawanda jauh lebih menonjol daripada masyarakat Madiri. Lawanda sebenarnya adalah wilayah kekuasaan kaum bangsawan. Ini adalah merupakan wilayah yang ada di Sumba Timur yang masih menganut sistem bangsawan seperti adanya raja atau maramba dan Nita Murambu. Pemimpin salah satu garis keturunan utama di Lawanda itu pada masa kolonial diangkat menjadi raja atas wilayah tersebut. Akibat tindakan pemerintah kolonial ini, otonomi setiap kelompok garis keturunan menjadi terancam. Dengan menyandang wewenang baru itu, raja dan kaum keluarganya menguntungkan diri sendiri. Mereka memperoleh kekayaan yang sangat besar karena diserahi tugas memungut pajak. Anak-anak dari keluarga raja menjadi yang pertama-tama menikmati pendidikan formal. Itu di zaman dulu orang Sumba itu hanya mengutamakan orang yang memiliki harta kekayaan untuk melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi. Tidak sama seperti saat ini, siapa saja berhak untuk memperoleh pendidikan. Bahkan yang dapat meneruskan pendidikan ke jenjang pendidikan lanjutan seperti menjadi mahasiswa. Tapi untuk saat ini semuanya sudah bisa dilakukan. Kemudian ada moralitas pertukaran lokal Sumba, yaitu uang Belanda yang bernama Riksdaler atau 2,5 gulden, uang zaman Hindia Belanda. Yang kedua itu money and the morality of exchange, uang dan moralitas pertukaran. Judul buku yang disunting oleh J. Perry dan M. Bloch membahas mengenai evaluasi moral terkait dengan pertukaran moneter dan komersial terhadap jenis pertukaran lainnya. Berikutnya ada manusia ekonomi, manusia yang tindak ekonominya terarah pada asas manfaat secara optimal, lebih mementingkan kepentingan orang lain daripada diri sendiri. Itu unselfish interest in the welfare of others. Selanjutnya itu peringkat pertukaran. Tatanan peringkat pertukaran berdasarkan penilaian moral tradisional mengenai transaksi yang ada dalam praktik kehidupan masyarakat Lawanda. Abstraksi ini didasarkan pada kombinasi dari daftar komponen pemberian antar kedua belah pihak. Dalam hal ini yaitu penerima perempuan Yabawini atau pihak keluarga laki-laki dan Kabihu pemberi perempuan atau Yara atau pihak keluarga perempuan. Yang kedua itu penuturan lisan saat terjadinya transaksi pertukaran. Dan ketiga penilaian moral menjadi transaksi ini. Transaksi yang oleh masyarakat Lawanda dirumuskan sebagai transaksi yang baik menawan kerugian
dan mengalami rasa malu. Nah, adapun perhiasan tradisional Sumba seperti mamuli, yaitu kalung yang semula secara tradisional dipakai sebagai anting-anting. Lulu amah, yaitu kalung berlapis emas atau rantai emas, dan kanataru, yaitu kalung yang terbuat dari logam murni. Nah, kemudian ada kategori tertinggi barang seremonial seperti kita lihat dalam hal ini, ada barang seremonial langka laki-laki, mamuli, kanatar, dan begitupun kategori menengah barang seremonial lainnya, sampai pada kategori terendah barang pemenuh